Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam sehat walafiat, diampuni dosanya dan disampaikan segala hajat dan cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah, sifat cinta, yakni Allah cinta kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Cintanya Allah kepada hamba telah dibuktikan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim tentu mengharapkan keridhaan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya tidak ada kebahagiaan yang dicari oleh setiap hamba selain dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa saja ciri-ciri seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 5 ciri-ciri seorang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, diterima di bumi. Saat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang hamba akan mendapatkan penerimaan di muka bumi ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza habballahu al-'abda nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fahbibhu fayuhibbuhu Jibril, fayunadi Jibril fi ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu ahli sama, thumma yudha'u lahul qabul fil ardi." Artinya, apabila Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah menyeru Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril menyeru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka mereka mencintai dia, maka orang itu menjadi orang yang diterima di bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, diberikan pemahaman dalam pengamalan agama. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang hamba, maka Allah akan memberikan agama kepadanya, sehingga dia pun akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mudah baginya meninggalkan perbuatan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla yu'ti dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti ad-dina illa liman ahabba faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabbahu." Artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintainya. Namun Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Maka barang siapa yang Allah berikan agama, berarti Allah telah mencintainya. Hadis riwayat Ahmad. Allah akan mengisi lidah orang yang dicintainya dengan zikir dan mengisi anggota tubuhnya dengan ketaatan, serta menghindarkan dari kelalaian. Dengan demikian, hamba yang dicintainya tersebut akan selalu terhubung dengan Allah. Ketiga, memenuhi segala permintaannya. Jika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan memenuhi semua permintaannya dan akan melindunginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي
yubsiru bihi wa yadahu alladhi yubtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adzani u'idzuhu. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Artinya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga pendengaran, penglihatan, dan seluruh anggota orang yang telah dicintai oleh Allah daripada perkara-perkara yang haram. Jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, memberikan cobaan untuk menyucikannya dari dosa dan perbuatan buruk. Jika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan cobaan atau ujian kepadanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna 'idhamil jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Inna Allah idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sukhtu. Artinya, sesungguhnya besarnya balasan disertai besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, maka Dia memberi cobaan kepada mereka. Maka siapa yang ridha, maka baginya ridha, dan siapa yang marah, maka baginya kemarahan. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, dibukakan pintu amal yang saleh sebelum kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautihi, fasa'ala rajulun minal qaumi masta'malahu. Qala yahdihillah tabaraka wa ta'ala ila al-'amali as-salih qabla mautihi, thumma yuqbiduhu 'alaihi." Artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba, insya Allah akan jadikan ia mau beramal. Lalu ada seorang yang bertanya, apa maksud dari beramal? Rasul menjawab, Allah bukakan amal yang saleh sebelum dia meninggal, sehingga dia dicabut nyawanya dalam keadaan beramal saleh. Maka beruntunglah kita apabila ada 5 ciri-ciri ini pada diri kita. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.